Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Pertemuan keduanya membahas banyak hal, mulai dari membicarakan masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia hingga menghadapi tantangan global. Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra bertemu dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Pertemuan Prabowo dan Megawati dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah berlangsung selama 1,5 jam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan keakraban. Pertemuan keduanya membahas banyak hal, mulai dari membicarakan masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia hingga menghadapi tantangan global. Itu pertemuan berlangsung dengan suasana kekeluargaan, hangat, akrab, dan lebih banyak ketawa-ketawanya saya lihat dan saya dengar itu. Nah, saya pikir kemudian kemarin itu kan pertemuan silaturahmi Lebaran, yang saya tahu kesepakatan yang ada itu adalah bagaimana sama-sama memikirkan Indonesia ke depan, membangun Indonesia ke depan di tengah situasi global yang pada saat ini fluktuatif dan juga berdinamika tinggi. Tapi bahwa kemudian dikatakan angin segar, tentunya ada bahwa angin segar itu bagaimana kedua tokoh bangsa ini bersepakat untuk sama-sama kemudian melangkah ke depan bersama. Gitu. Sehingga tentunya tujuan pertama adalah bagaimana silaturahmi yang sudah lama ini juga kemudian berlangsung seperti apa adanya dahulu, silaturahmi yang penuh kekeluargaan, keakraban, dan komunikasi yang lebih intens begitu. Pertemuan Prabowo dan Megawati telah diwacanakan sejak lama, namun baru Senin malam terlaksana. Pertemuan ini dianggap penting karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Lantas mengapa pertemuan penting ini terkesan tertutup dan tidak mengundang media secara terbuka? Seperti apa pembicaraan empat mata antara Prabowo dan Megawati? Apakah ada kesepakatan politik antara Prabowo dan Megawati? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas seperti apa pembicaraan empat mata antara Prabowo dan Megawati? Apakah ada kesepakatan antara Prabowo dan Megawati dalam pertemuan tersebut? Apakah PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak, politisi Gerindra. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga. Bang, ini kan kalau kita lihat ini pertemuan silaturahmi Idul Fitri, Bang. Tapi kenapa kok ada kesan ini mendadak, tertutup, dan tidak mengundang media secara terbuka seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya? Padahal kan wacananya sudah lama sekali, Bang. Kita kan menantikan itu sebetulnya. Jadi kan memang kan sudah direncanakan jauh-jauh hari bahwasannya Pak Prabowo dan Ibu Megawati pasti akan bertemu. Namun tentu belum ditetapkan harinya dan waktu kapan. Dan kebetulan kemarin itu adalah waktu yang dianggap tepat oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati untuk bersilaturahim. Ditambah lagi memang kan Pak Prabowo ini masih suasana Lebaran, Idul Fitri, kebudayaan kita tentu yang lebih mudah dalam hal ini Pak Prabowo bersilaturahim dengan Ibu Megawati. Dan karena pertemuan dua negarawan, dua pimpinan partai politik, dan dua presiden yang sedang memimpin dan mantan presiden, kemudian dimaknai secara politik dan juga dimaknai secara kebangsaan. Dan seperti tadi juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko, bahwasannya keduanya bersepakat untuk terus membangun Indonesia bersama-sama, menjaga kondisivitas Indonesia, pembangunan 5 tahun ke depan. Dan banyak juga saran-saran positif dari Ibu Megawati terkait dengan kepemimpinan, belajar dari kepemimpinan beliau pada periode-periode sebelumnya, dan bagaimana menghadapi dinamika
global pada saat ini yang sangat tinggi dan dinamika global yang sangat tinggi tersebut membutuhkan persatuan di antara para pemimpin karena kalau dihadapi bersama-sama dengan gotong royong dengan persatuan tentu apapun tantangan dan dinamika yang terjadi di eksternal dalam hal ini dinamika global itu akan relatif lebih mudah dihadapi. Baik, ini kan dikatakan ada suasana kekeluargaan, keakraban yang begitu luar biasa di sana. Nah, ada pembicaraan empat mata tuh katanya antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, Bang. Ya. Ini dalam pembicaraan empat mata ini apa sih yang dibicarakan kok serius betul? Ya, ada dalam pembicaraan atau pertemuan tersebut memang lebih banyak pembicaraan empat mata antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Dari Partai Gerindra ada Pak Ketua Harian Prof. Sufmi Dasko, kemudian ada Pak Sekjen, kemudian ada Mas Sugiono, Mas Pras, kemudian juga ada dari kabinet ada Mas Sekretaris Kabinet, Mas Teddy. Kemudian dari yang ikut menyambut Pak Prabowo bersama dengan Ibu Megawati ada Pak Budi Gunawan dan sebagainya. Yang jelas pertemuan itu banyak diskusi dan silaturahim empat mata antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati dan salah satu yang juga sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Jenderal Pak Ahmad Muzani, Ibu Megawati juga menyampaikan bahwasannya akan tetap menjadi mitra strategis, mitra kritis bagi pemerintahan Pak Prabowo dan ingin memastikan pemerintahan Pak Prabowo sukses walaupun Ibu Megawati akan tetap bersama dengan PDIP berada di luar pemerintahan dan itu bagi Pak Prabowo tentu adalah positif karena memang Pak Prabowo sejak awal ingin ada pemerintahan gotong royong yang tidak bermakna semuanya di dalam pemerintahan, tapi kemudian semuanya bersepakat untuk menjaga Indonesia melaksanakan tugasnya masing-masing, baik sebagai bagian dari pemerintahan di dalam maupun di luar pemerintahan sebagai pressure group yang hari ini misalnya diperankan oleh PDI Perjuangan dan Ibu Megawati dan Ibu Megawati maupun PDI Perjuangan seringkali menyebutnya dengan istilah mitra strategis dan mitra kritis dan Pak Prabowo menghormati itu dan Ibu Megawati juga memberikan saran-saran konstruktif terkait dengan agenda-agenda pembangunan 5 tahun ke depan, bagaimana menghadapi tadi saya sebutkan dinamika global, berangkat juga dari pengalaman beliau memimpin Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Jadi respon pertemuan ini juga positif dari koalisi Indonesia Maju, dari pimpinan-pimpinan partai politik yang lain, pun demikian dari banyak tokoh-tokoh karena memang pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo sangat ditunggu-tunggu sebagai simbol bahwasannya politik kita itu sangat dewasa, sangat matang dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara demokratis lainnya di dunia. Baik. Lalu ketika tadi Anda katakan bahwa PDIP ini lebih memilih untuk menjadi mitra strategis, mitra kritis, apakah ini berarti memang PDIP betul-betul tidak akan bergabung ke kabinet, misalnya dapat jatah kursi menteri misalnya? Ibu Megawati dan PDIP kan seringkali berkeberatan menyebutkan istilah oposisi karena tidak ada dalam sistem demokrasi kita istilah oposisi. Memang diksi atau narasi yang dipilih adalah menjadi mitra strategis, artinya hal-hal yang perlu didukung dan benar di dalam pemerintahan Pak Prabowo harus didukung sepenuhnya. Nah, tapi kemudian apabila ada yang dianggap melenceng harus dikritisi dan Pak Prabowo sejak awal sangat menghormati sikap tersebut. Jadi yang jelas apabila deal-deal yang teknis tadi, yang praksis yang Mas Aditya sebutkan, posisi dan sebagainya, agaknya saya tidak mendengar terkait dengan hal tersebut. Baik. Lalu kenapa Teguh Umar yang dijadikan tempat Pak Prabowo nih yang sebagai presiden mendatangi Teguh Umar?
Itu ya apa fatsun dan etikanya Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu khas berusaha duluan datang kepada mereka-mereka yang lebih senior, lebih apa namanya orang-orang yang perlu dihormati. Pasti Pak Prabowo akan datang duluan dan beliau biasanya tidak berkenan apabila yang tokoh-tokoh senior itu duluan datang ke beliau ketika misalnya momentum-momentum Lebaran dan sebagainya. Pasti Pak Prabowo biasanya merasa tidak enak hati terkait dengan kunjungan-kunjungan misalnya tokoh-tokoh yang lebih senior. Biasanya pilihan beliau adalah mendatangi dahulu. Baik, tapi dari hari Senin kemudian baru diberikan keterangan pers atau penjelasan kepada medianya kan di hari berikutnya gitu ya. Alasannya apa, Bang? Ya, ya tentu kan apa namanya karena yang bertamu kan adalah Pak Prabowo, ya tentu kan Pak Prabowo dan pimpinan Partai Gerindra dalam hal ini Pak Sufmi Dasko, Pak Ahmad Mujadi tentu menunggu apa pernyataan terlebih dahulu dari teman-teman PDI Perjuangan atau dari pihak Ibu Megawati. Idealnya begitu. Namun kemudian karena wartawan terus mendesak kan, teman-teman wartawan itu terus mendesak teman-teman Gerindra untuk menyampaikan statement, barulah kemudian setelah tentu izin dengan teman-teman di PDIP, Pak Ahmad Sufmi Dasko, kemudian Pak Muzani mengeluarkan statement dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pertemuan kedua tokoh tersebut. Baik, ini adalah momentum penting gitu ya antara kedua tokoh, antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Bang Daniel, terima kasih telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary ware dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja.